pas yang 35 juta, kita emang baik-baik aja, nggak ada masalah sih gitu kan. Setelah dapet yang gede ini, kok jadi masalah besar. Sekarang kan 1,3 miliar kan sudah di rekening Yayasan Novi. Harusnya Novi punya etika dong. Kalau sudah itu jangan mempermalukan hal yang kecil. Ini orang terprovokasi. Kalian menggiring orang melawan orang buta. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup merasa dalam ketakutan gitu ya dengan hujatan seperti itu. Pokoknya dihujat habis-habisan. Coba kalian jadi saya, kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan. Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya. Kejam nggak kalian? Kenapa Agus bilang Mbak Novi kejam? Kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu? Mbak Novi jadi Agus, sakit. Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Kalau tanpa kita kan Mas Agus juga nggak bisa dapat bantuan sebanyak itu gitu loh. Kok saya bingung gitu loh, kok saya nggak dilibatkan dalam hal ini? Kita nggak minta Mbak, saya kenapa saya nggak diinfo, seolah-olah kayak takut kita ambil. Kita tidak dilibatkan untuk menyelesaikan ini uang untuk apa. Selama ini kita selalu transparansi loh Mbak, baru kali ini doang enggak. Saya di sini hanya minta transparansi mutasi gitu loh. Terus ini apa, bonnya mana, kwitansinya mana, biasa seperti itu. Penyalahgunaan donasi itu ada undang-undangnya, ada pasalnya, nggak boleh gitu. Ya kita siap untuk melaporkan gitu. Donasi udah banyak, 1,5 lah ya. Kok masih ingat BPJS kan agak lucu Mbak gitu. Kan donasi udah se-M lebih Mbak. Saya dikasih tahu nggak Mbak, kalau saya tahu itu donasi ada 1M, saya langsung bawa Mbak ke rumah sakit Mbak. Oke, kita langsung bawa ke JSC. Saya nanti tanggung jawab sama dokter, saya ngomong, saya cari dokternya yang terbaik. Dan saya dikasih tahu nggak Mbak? Enggak, keluarga ngumpet-ngumpetin. Jadi kalau dibilang donasi totalnya berapa, dibilang nggak tahu, itu sangat tidak make sense atau tidak mungkin. Saya telepon, bilang tanggal berapa gitu di itu donasi udah mulai banyak yang masuk gitu, tapi kan kalian masih tetap fight untuk BPJS sampai terakhir pun BPJS. Kalau aku ingat, itu awalnya untuk apa Pak? Transfer dibagi-bagi. Fungsi penggunaan anggaran nanti diserahkan kembali ke yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional di Komisi 9. 9 itu Kesehatan, Tenaga Kerja, BPJS, BPOM, Badan Gizi Nasional, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi di luar itu pun saya tetap akan menjadi tempat untuk kalian mengadu masalah apapun. Dan ini ada Mas Agus, ini fenomenal sekali nih. Saya berapa minggu ini melihat dan membaca beritanya. Melihat beritanya ini kontroversial sekali. Intinya Mas Agus ini ditolong oleh Pratiwi Novianti pada saat itu, betul? Iya, benar. Akhirnya mendapatkan donasi sebesar 1,5 miliar. Itu dari Densu. Kalau yang dari Mbak Novi itu 35 juta, itu 23 juta dari dia. Terus dari rekening Agus dapat 12 juta, sekian lagi. Oke, yang dari Densu tadi saat habis podcast, Densu Margo kan memberikan nomor rekening kamu, dan masuklah uang donasi ke kamu 1,5 miliar. Iya, nggak nyampe sih, 1,4 sekian lah. Iya, 1,4 miliar. Tapi yang jadi permasalahan dan dimasalahkan oleh Pratiwi Novianti adalah, yang saya lihat ya di podcast Densu adalah dia kecewa karena ternyata uang donasi yang diberikan ke kamu itu malah justru kamu transfer bukan buat pengobatan katanya ya, betul ya? Kalau nggak salah gitu ya? Iya, benar. Iya, kacamatanya boleh buka kacamata. Boleh. Buka aja kacamatanya. Maaf. Iya. Dikira nggak buta loh. Iya. Poin yang saya dapatkan, Pratiwi Novianti ini kecewa karena dia tidak dilibatkan dalam informasi uang donasi tersebut kamu gunakan untuk apa saja, betul? Dan uang donasi malah digunakan kamu transfer ke istri kamu berapa? 200 juta ya kalau salah? 250 juta. Terus ke kakak Agus itu 50. Oke. Itu sebenarnya bukan buat ke mama sih, buat pegangan gitu sih gitu. Oke, dan akhirnya justru netizen malah kecewa juga sama kamu. Iya, beranggap dibilang kok bukannya untuk pengobatan, malah untuk bagi-bagi. Iya, benar. Nah, kita juga paham. Iya. Ya mungkin Pratiwi Novianti kecewa karena di awalnya kan donasi itu untuk pengobatan mata kamu. Iya. Dan yang saya lihat beritanya lagi, kok kamu malah justru untuk pakai BPJS saja dan uang itu tidak digunakan untuk pengobatan. Betul begitu ya? Itu tidak benar. Oh, tidak benar. Gimana? Iya. Ya? Jadi yang salah saya nangkap apa gimana? Iya, jadi itu sebenarnya itu dari awal kita kan memang BPJS, ya kan. Nah, terus kita berobat pakai BPJS, lanjut terus kan. Nah, tiba-tiba itu apa namanya? Dia dateng lah gitu kan. Dia dateng
Terus dia nanyain masalah apa itu sayang yang kemarin tuh, yang uang itu Mutasi. oh iya mutasi. Mutasi. Terus kan informasinya itu kan bukan ke kita, karena kita kan nggak tahu juga nomornya Mbak Nopi juga gitu, karena yang ngurusin kan anaknya Wawa gitu. Dia nanya ke Mbak Ulan, udah berapa donasinya? Nah di saat itu memang dijawab sama Mbak Ulan itu 500 jutaan gitu. Memang waktu di saat itu memang segitu 500 belum jutaan. sampai 1,5 miliar. Belum. Nah Oke. setelah itu telepon balik kan naiknya memang drastis tuh Iya. kan. Telepon balik, Agus telepon itu. Agus nggak mau jadi pembohong, ternyata dicek lagi tuh 1,3 sekian. Nah setelah itu dia marah, di situ dia ngamuk besar tuh. Dia besoknya langsung memposting ternyata guys saya dibohongin guys. Siapa yang memposting? Mbak Nopinya. Oke. Iya begini gitu-gitulah gitu. Apa Merasa begitu tuh apa? ya merasa dia terbohongin lah gitu. Padahal kan aku udah telepon juga sebelum dia ini Iya, gitu, iya. ngasih tahu gitu kan. Ya terus dia buat status, kenapa sih harus kayak gitu kan, membuat maksudnya itu untuk ke orang menjadi hal negatif lah, berpikiran negatif ke kitanya gitu. Sebentar kan, biar saya jelas juga. Jadi ada uang dari Pratiwi Novianti ke kamu senilai 34 juta, betul? 35 juta. Itu dari mana aja? Jadi dari yayasan itu 23. Iya. 23 itu terbagi-bagi katanya, itu bukan dari yayasan aja, maksudnya ada yang Donasi. bantu, iya maksudnya cash dari Bu Haji apalah gitu, Oke, nggak tahu. uang Agus. itu digunakan tadi diperuntukkan untuk apa? Berobat? Berobat. Yang kamu pakai nggak untuk berobat? Pakai itu untuk berobat. Agus pakai untuk berobat. Terus kan berapa tuh? Ya pokoknya itu kepake buat berobat tuh belum habis lah, sampai ke uang yang dari Densu. belum habis itu. Oke. Iya. Jadi kita masih gunain uang yang dari Mbak Nopianti ini. Oke, tapi digunakan untuk berobat? Digunakan Kemana untuk aja? berobat. Ke RSCM buat bolak-balik ongkosnya kan, karena itu kan belum bisa, karena kalau buat operasi kalau misalnya katanya pakai tunai gitu kan, uangnya segitu kan belum cukup gitu. Terus Mbak Nopi juga bilang kan Mata Agus memang udah sebelah tuh memang udah ini sama dokternya udah nggak bisa sama sekali, diponis. Cuman kalau ini tuh ada harapan tapi itu kecil gitu kan. Cuman Mbak Nopi pas datang lagi tuh pas yang 35 juta, Mbak Nopi bilang gini sama Agus, Gus katanya, mohon maaf ya katanya gitu. Untuk Mata Agus tuh kalau mau berobat di mana aja pun, mau di dokter mana aja pun, itu hasilnya sama katanya gitu. Agus tetap semangat ya, tetap tetap berobat di RSCM ya katanya gitu sih. Nah setelah kita emang baik-baik aja, nggak ada masalah sih gitu kan, baik, berlanjut baik. Nah setelah dapat yang gede ini kok jadi masalah besar gitu, sampai dia bilang kenapa sih nggak pakai tunai aja katanya gitu kan, kenapa harus BPJS lagi katanya gitu. Ya kan memang kita awalnya dari pakai BPJS ya, tunai itu memang dapat pun kita kan belum ada pengarahan dari dia juga nggak ngasih tahu Gus. Kalau misalnya dia ngasih tahu nih, kalau misalnya ada aturan misalnya kan, Gus kalau misalnya dapat uang seperti ini nanti, kamu seperti ini ya, kamu seperti maksudnya, ini. kamu nggak ngerti nih uang untuk donasi itu dipakai? Iya, jadi tuh dia tuh apa? nggak, ya kita tahunya memang buat berobat sih gitu kan. Iya. Dapat pun gitu kita buat berobat, kita memang nggak pernah pakai sama sekali gitu. Walaupun kita bagi-bagi itu tidak pernah Jadi kita pakai. Iya, Oke. tidak pernah kita pakai sama sekali. Karena Oke. dari awal kalau misalnya ada pengarahan, Gus nanti kamu seperti ini ya, kalau dapat seperti ini, begini, katanya nanti kasih tahu ke saya. Kalau ada pengarahan kayak gitu, nggak mungkin dong kita, maksudnya bisa terjadi hal seperti itu gitu. Tapi kenapa dia menyalahkan seperti itu gitu, sangat disayangkan. Oke, gitu. nanti kita akan tanya ke yang uang yang besar ya. Tapi Iya. yang uang kecil tadi kamu gunakan untuk berobat. Untuk berobat. Dan Ada untuk ongkos orang tua saya, karena kan saya kan butuh support dan semangat dari orang tua saya kan juga susah gitu Iya. kan. Nah, jadi kita pakailah itu 6 juta buat ongkos orang tua saya ke Jakarta. Oh, dari luar kota. Iya, Oh, benar. dipakai buat itu Iya. untuk support kamu. Nah, kayak kalau nggak salah yang saya dengar di berita lagi bahwa kalau nggak salah kamu sudah dijadwalkan berobat di JEC kalau nggak salah ya. Iya. Operasi ya. kalau nggak Operasi benar. Ya, Belum. itu jadwalnya juga tanggal 30, itu pun kalau jadi itu
Tapi kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Kenapa nggak datang, Agus? Ya karena nggak datang tuh kan Karena kita udah udah periksa sebelumnya, udah semuanya periksa di RSCM. Terus? Jadi seolah-olah kalau Dan uangnya CEC udah di lagi, sana. ulang lagi dari awal. Kasihan Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Tapi emang tadi dijadwalkan dioperasi di GC. di GC. Tapi nggak datang karena Tapi itu belum ada jadwal operasi, maksudnya itu belum dikasih tahu. masih nyari tanggal. Nyari Yang tanggal. itu kemarin ada sempet tanggal 30 itu yang paling 30 apa sih? Oktober ya? Bulan ini. Iya bulan Iya. tanggal 30 Tadinya Oktober. tanggal Ya waktu itu kan Mbak Nopi kan mengarahkan kita ke JC. JC itu ya. JC iya, Dan padahal dia kan pertanyaan kita kenapa nggak datang? Datang nggak dulu ya? kita datang. Datang, yakin datang. Terus kita kan awalnya memang kalau di Cipto kan memang kita udah tinggal satu tahapan. Masalahnya kan Mas Agus katanya kena infeksi. Itu tinggal tahapan lagi. Satu tahapan itu membuat ini paru-parunya sembuh. Jadi kita tinggal 2 minggu itu udah ada rencana mau dioperasi sampai nunggu ini sembuh. Di JC. Di Cipto. Di Cipto. Tapi karena Mbak Nopi mengarahkan ke JC, Iya. ya udah kita nggak mau kesalahan lagi ya. Nanti Iya. takutnya salah. Kita ikutin karena kata Mbak Nopi ada dokter yang bisa insya Allah menyembuhkan Mas Agus. Di JC. Datang nggak? Datang kita Datang. sama Mas Gary sama Mbak Nopi. Tapi ternyata memang udah nggak bisa. Dibilang sama udah- dokter itu. Ya di depan Mbak Gary, di depan Mbak Nopi, memang udah nggak bisa disembuhkan. Dokter itu bilang. Dokter itu bilang sendiri di depan Mbak Nopi, depan kita semua, depan Abah, depan anak-anak saya. Terus kita besoknya Sabtu ketemu dokter Ira ya kalau nggak salah Di ya. JC juga. Iya. Nah, Sama Mbak Novi juga. Iya, enggak. Mbak Nopi kan janji katanya mau nganter kita. Ya udah besok nemenin lagi sama Mas Gary. Ternyata kita datang cuman bertiga. Di sana di JC, pulang dari JC kita mau ketemu jam 5 sama dokter Wira ya. Wira apa Ira sih itu? Dokter Ira. Dokter Ira. Tapi ternyata jam 12 kita diarahkan ke Pondok Indah untuk ini mutasi. Oh, yang mutasi rekening tadi. Ternyata bukannya mutasi tapi pemindahan donasi itu setahu saya. Dan kalian habis itu ya tidak ke JC lagi. JC lagi, kita dari Pondok Indah langsung ke JC karena kan Oh, mau ke JC ketemu- lagi, ya? Iya, kita Terus? selalu ke JC berobat. Nah, cuman karena ini udah selesai diperiksa sama dokter, mau tahapan operasi, tadinya tanggal 7 Februari, Februari November ya. Iya, Bulan November. Iya. Nggak lama ditelepon katanya November, Oktober nih. November. Nah, Oh, karena besok, jadwal ya. dokternya iya, penuh. Ya. penuh karena jadwalnya Ya. penuh, bukan kita nggak mau operasi, memang udah Bulan ada depan tadi jadwal. ya, ya. Ternyata dimajuin tanggal 30, tapi itu harus ada tahapannya, harus berobat periksa darah, penyakit Ronsen. dalam, ronsen sama segala macemnya. Jadi kita harus tahap-tahapan itu juga katanya nggak makan waktu sampai sebulan ya kalau kurang lebih ya, kalau buat periksa ya. Terus kalau ke Cipto kan kita udah singgah satu tahapan lagi, maksudnya gitu. Jadi sebenarnya sekarang matanya aku tuh masih bisa disembuhkan nggak sih? Udah nggak bisa Udah dari pasti ya, awal dokter? dari Iya, di Cipto itu tuh syaratnya memang udah udah divonis 95% nggak bisa udah lagi nggak dalam- bisa, dan awal pokes pun saya udah jelasin ke Mbak Nopi. Sampai Mbak Nopi coba deh nanti saya kenalin sama Itu dokter kan yang cara-cara memprovokasi orang supaya Iya. jengkel Agus. Gitu. Jadi intinya nggak bisa sembuhkan. dari awal emang udah nggak bisa. Hari ini baru dibilang 95%. untuk operasi kelopak yang tidak terlalu penting gitu. Saya ngomong sama dokternya, dok bisa ngobrol 4 mata. Saya bilang, iya ada apa bu? Itu gimana ya kasusnya Mas Agus? Matanya masih bisa ada harapan nggak? Udah nggak bisa ibu, walaupun saya tanya, Cangkok walaupun mata. pencakokan, walaupun Nggak bisa. donor, nggak bisa Nggak ibu bisa. karena ibarat itu ada kelopak mata itu urat-urat apanya gitu, saya kurang paham ya penjelasannya, tapi yang saya tangkap intinya Oke. kalau kita bangun pondasi rumah nggak ada pondasinya Udah rumah nggak nggak akan bisa. berdiri Oke, gitu. oke. Jadi emang udah 95% dari Nah, awal ini Nopi emang udah nggak tahu, bisa, cuman udah kan tahu. digiring sehingga orang membenci Agus gitu. Dan kedua mungkin tujuannya adalah supaya makin besar sehingga masuk ke rekening Agus. Ya akhirnya kan ujung-ujungnya kan masuk ke yayasan lagi kan, kira-kira Iya. seperti itu yang terjadi loh. Kita bukan fitnah, ini yang terjadi gitu. Apa motifnya di situ? Makanya saya lawan. Oke. Saya lawan, kita minta audit, dan kedua kita minta itu hak atau bukan. Kalau misalnya melanggarnya kembaliin. Kalau memang betul itu hukum dan menang silakan gitu. Dan kita akan berperkara loh, akan berperkara. Setelah saya mendengar keterangannya semua maksudnya, sudah jelas Agusnya nggak akan bisa sembuh lagi matanya. Nggak bisa lihat lagi. Iya, nggak bisa lihat lagi. Obatnya, uangnya buat apa lagi?
Ya udah, berarti kan silahkan dia untuk menghidupnya, makan kan dia nggak ada kerjaan lagi, nggak ada apa. Lanjutkan hidupnya. Iya, ngapain Nopi mau urus-urus lagi, pegang-pegang nanti lapor-lapor ke dia. Itu sudah dana donasi, sukarela. Jadi menyumbangnya itu tidak hanya obat lahir batin, masa depan. Itulah rezekinya. Ya kalau mungkin nanti isi lagi makin banyak, ya itu rezekinya Agus. Walaupun kamu permalukan dia, akan ada aja Tuhan, tidak bisa ditutup oleh Nopi. Dan kalau menurut saya, balikin aja uangnya ke Agus. Menunggu kan katanya dulu nanti kalau udah selesai pengobatannya akan diserahkan kembali ke Agus kan? Kan dia menyadari ya, kenapa nggak dari sekarang aja? Nah, daripada bermasalah hukum, kembalikan aja. Oke, sekarang sebenarnya untuk pengobatan masih ada lagi nggak? Untuk mata sudah tidak bisa disembuhkan? Tidak bisa, Sama tapi operasi mau buat biar operasi. matanya tuh kayak orang normal aja gitu. Oh, jadi kelopak palsu. Iya. Kalau bukan kelopak pasti kelopaknya tetap kelopak ini benar. Kelopak. Cuman matanya nanti mau matanya. diangkat, mau diangkat mata. diganti Biar jadi palsu. mata palsu. Ada jadwal kontrol juga kalau nggak salah ya? Iya, kontrol juga. Cuman Kenapa kan nggak datang? Kalau nggak salah itu nah yang ini dimasalahin ya? jadi Agus jelaskan Iya. kenapa Agus nggak datang karena terjadinya masalah seperti ini. Memang dari kuasa hukumnya Pak Gary itu tetap kan ngehubungin kita juga Kuasa nih. hukum siapa? Kuasa hukum siapa? Mbak Nopi, Oh, oke. Pak Gary. Cuman kita kan takut juga gitu kan. Udah kejadian seperti ini nanti takutnya nanti dia upload lagi di media sosial seperti ini. Kita merasa sekarang tuh kayak terintimidasi gitu, takut jebakan-jebakan lagi gitu yang dilakukan sama mereka gitu. Karena kita selama ini tuh hidup merasa dalam ketakutan gitu. Kenapa? Apa yang Iya. membuat kamu merasa di dalam ketakutan? Kenapa kita merasa dalam ketakutan? Pertama itu ya dia memposting hal-hal yang maksudnya kenapa nggak dikompromikan sama kita, kenapakah harus media sosial sampai dia bilang istri saya tidak menghargai. Kan di situ tuh kita posisinya sekarang setiap dia datang itu Agus tuh kondisi Agus memang benar-benar tidak stabil, stres, memang benar-benar apa namanya itu, memang benar-benar. Saya mengerti Iya. apa yang kamu rasakan, Iya. kehilangan penglihatan. Ya benar. Itu pasti hancur lah Depresi semua ya. hancur banget gitu, saking kan dia tuh untuk apa namanya memaksa untuk udah ini mutasi sampai disuruhnya surat kuasanya itu ditanda tanganin sama istri Agus. Cuman kan istri Agus kan nggak berani gitu. Nah setelah itu udah itu Agus udah depresinya udah nggak ini, ya udah Agus tanda tanganin, ternyata nggak bisa, harus Agus datang langsung ke banknya gitu. Nah setelah itu Agus udah mendingan sehat nih, udah Agus sehat, ya udah Agus langsung datang ke banknya gitu. Dia nggak telepon, dia juga pernah telepon gitu. Kan masa nggak bisa sih dicek dimutasi di Oke, rekening? biar orang jelas aja. Iya, biar jelas. Dia mempertanyakan bahwa dia pengen tahu mutasi rekening donasi tersebut itu kan. Iya, betul. Uangnya kemana aja. Uangnya kemana aja. Agus akhirnya datang setelah sehat. Setelah sehat langsung Akhirnya ke tuh bank. keluar mutasinya. Keluar Oke, mutasinya. terus? Ya di situ tuh Agus tanya, kan dia bilangnya bohong lah gitu kan, nggak mau inilah ke istri Agus gitu. Masa nggak bisa dicek mutasi dalam 1 bulan? Karena yang Agus pakai kan kartunya kartu ekspresi, bukan kartu yang apa namanya itu. Karena kalau kartu yang itu tuh cuma bisa dicek itu per minggu, bukan per bulan gitu. Terus kita mau ngeceknya juga itu untuk per minggunya itu overload karena terlalu banyak. Aku tanya sama pihak banknya waktu itu kan, emang kalau misalnya terlalu banyak kayak gitu memang nggak bisa dicek? Iya mas, karena kalau udah terlalu banyak itu susah dicek karena udah banyak banget katanya gitu sih. Gitu. Oke, sekarang yang dipermasalahkan adalah kan pada saat itu mempermasalahkan kenapa kamu pakai uang bukan berobat begitu ya? Iya. Tapi ditransfer ke istri kamu, dipakai buat ke Wawa ya? Ke Wawa, itu yang masalahnya ya? Iya. Nah, kalau alasan kamu apa Sudul? Biar kalau untuk yang 250 juta itu memang secara pribadi Agus yang nyuruh sendiri ke istri Agus, ya udah sayang nanti takutnya nanti kurang ada keperluan apa-apa yang besar, aku bilang gitu. Sayang kan bisa pakai kartu sayang, aku bilang gitu nariknya, gue bilang karena kan kartu Agus nggak bisa pakai buat tarik gitu. Oh, kartu Agus tuh nggak bisa buat tarik? Nggak bisa karena rusak. Kemarin pun udah diperbaikin juga karena pas waktu mutasi gitu. Oke, jadi gitu. gunanya itu terus. Iya, terus kalau untuk yang 50 juta itu ke orang tua Agus, ya udah Gus katanya nanti
supaya aman katanya gitu kan, yaudah transferkan ke mama katanya gitu, jaga-jaga aja sih katanya gitu, apa nanti terjadi mama nggak bakalan ambil kok, itu haknya Agus katanya gitu. Tapi Agus terpikirkan nggak kalau ternyata apa yang dia lakukan Agus itu jadi masalah gitu? Nggak terpikirkan, karena kan Agus pikir, karena yang Agus pikirkan itu, oh ini udah menjadi hak Agus, karena Mbak Novi kan nggak pernah bilang, kan dari awal juga itu, yang itu kalau misalnya apapun yang udah diserahkan sama ini itu udah menjadi hak Agus sepenuhnya. Karena kan waktu bilang juga begitu. Iya, karena waktu itu juga dia kan majang nomor rekening Agus juga di Instagramnya. Aku dapat 12 juta. Nggak dipermasalahkan kan? Karena nggak ada memang arahan-arahan apapun dari Mak Novi sendiri gitu. Karena untuk mutasi tersendiri juga itu karena inisiatif dari anaknya Wawa gitu. Menyerahkan gitu. Bukan Mbak Nopinya minta, tapi inisiatif dari anaknya Wawa gitu. Dan uang yang 1,5 miliar itu pernah dikasih tahu nggak bahwa ini cuma buat berobat? Nggak ada, nggak pernah ya? Nggak ada dikasih tahu boleh untuk beli berobat, rumah kan? Boleh beli rumah kan? Maksudnya gimana, Mas? Jadi gini, ini persoalannya adalah Nopinya baper gitu. Dia iri dan dia cemburu, uangnya masuk ke rekeningnya Agus lebih banyak. Padahal dia sudah perhitungkan bahwa segala uang yang donasi langsung itu kan tergantung niat. Kan para donatur ini selalu mengatakan mau pilih lewat mana, yayasan atau lewat Agus langsung. Nah, ternyata banyak dan kalimat-kalimatnya buat Agus berobat gitu. Nah, kita bandingkan dengan kasus anaknya Vanessa Angel. Kan orang kaya. Tapi karena donasi orang membantu akhirnya membuat rumah sendiri ya. Betul. Sampai sekarang masih dapat yayasan. Itu pribadi dia. Kalau sekarang kan yayasannya kan si Novi, namanya Yayasan Kemanusiaan. Nah, ketika harusnya dia nggak boleh ngecek mutasi, tapi karena namanya etika, dikasihlah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, dana kurang lebih 1,4 miliar, sekarang kan 1,3 miliar kan sudah di rekening Yayasan Novi. Harusnya Novi punya etika dong. Kalau sudah itu jangan mempermalukan hal yang kecil. Ini urusan dengan Agus sudah nggak ada masalah. Oke, apa masalahnya? Jadi kan sekarang yang saya dengar malah justru Agus melaporkan Novi nih. Iya, benar. Kan kesannya nih kalau saya sebagai orang awam, iya. Kok orang yang sudah membantu Agus, sudah nolong Agus, awalnya membantu, ya, tapi setelah persoalan provokasi yang dilakukan oleh Novi, ya. Coba contoh kalimat. Uang 1,5 miliar ternyata BPJS, itu kan kalimat provokator. Sorry, gimana? Uang ada 1,5 miliar, kok berobat di malah pakai BPJS, bukan pakai uang itu gitu. Iya, harusnya begini. Uang 1,5 miliar nggak pakai obat habis, tapi kan uangnya nggak habis. Uangnya ada di Novi. Ya. Harusnya jangan ada kalimat-kalimat provokasi kayak seperti itu. Nah, kemudian uang buat belanja Shopee, buat bayar warisan segala macam itu mempermalukan, membuat petisi yang dimana Agus dihujat dan dihina orang. Sampai Mas Farad bilang tadi ada petisi ya. Ini ada berita petisi donasi Agus Salim minta dikembalikan mencapai 110.426 orang tanda tangan, ya kan? Ya. Ini petisi ini siapa yang buat? Ya, saya nggak tahu yang buat. Itu si Pras siapa namanya, itu kan kita laporkan. Ya. Ini kan faktanya orang buta ada, cacatnya ada. Kalaupun dibuka itu kan hanya anjuran, bukan hey donasi ini oleh yayasan ini kemudian terkumpul kemudian diserahkan tidak amanah. Tapi kan langsung dibuka nama rekeningnya dan masuk. Dan jumlahnya wajar aja gitu. Dan dia Novi udah mengetahui bahwa ibaratnya ini hanya suatu hal yang kita anggap menjual kesedihan. Cuman saya nggak tahu bagaimana hitungannya, apakah ada setoran ke yayasan atau tidak. Nah, tapi katanya tidak ada, tidak dipotong. Kemarin Densus sudah kontak juga sama kita. Ya sebenarnya udah haknya Agus. Nah, karena mereka ini ditakut-takuti, bilang, kalau lu nggak ngasih mutasi, maka gua akan laporin ke Dinsos. Kemudian akan kita viralkan. Memang diancam seperti itu. Siapa yang ngancam? Novi. Nah, kemudian orang-orang ini takut. Dibawalah, dia menciptakan suatu alibi yang dimana Agus ini menyerahkan secara sukarela. Nah, ketika sekarang dia merasa sukarela, nggak begitu. Namanya orang susah ini, mereka perlu uang itu. Dan kalau tidak ditakut-takuti, ngapain dikasih ke yayasan tersebut? Sekarang lagi berantem, lagi tersinggung. Yang ini bilang jahat, yang itu bilang tidak tahu berterima kasih. Terus mau jadi mamanya, yang dimana kalau sakit mengadu ke dia kan tidak mungkin. Sudahlah, tinggal serahkan aja kepada Agus. Kalau memang Agus menggunakan dengan cara yang tidak benar, dia akan dilaknat Allah karena tidak amanah terhadap
rezekinya. Nah, tapi kalau misalnya memang haknya Agus kemudian digantung di situ dan itu melanggar hukum, tinggalkan proses polisi. Kita sudah melaporkan Novi dengan undang-undang pencemaran. Nah, kemudian sudah somasi. Pencemarannya di mana, Mas? Loh, pencemaran bagian mana? Yang menyangkut media sosial. Ya. Karena ini kan haknya dia. Ya. Kemudian dia yang awalnya tidak boleh diekspos, kemudian disampaikan di muka umum. Ya. Cenderungnya seolah-olah uang 1,5 miliar untuk mengobati digunakan untuk BPJS. Jadi seolah-olah ini orang tidak amanah, padahal uangnya ada. Oke. Nah, inilah yang membuat sehingga terprovokasi orang. Nah, sekarang kamu tujuannya kan ingin membantu dia. Ya udah bantu. Kalau dia salah seperti dia katakan, tidak ada aturan, tidak ada kesepakatannya, tidak ada arahan, ya berarti dia mengerti. Uangnya mana? Uangnya ada kan? Kecuali uangnya habis. Mereka juga nggak makan kok, hanya uang yang jalan itu kan uang yang ke istrinya 250 juta itu kan udah dikembalikan 300 juta. Udah dikembalikan tuh? Sudah ada. Nah sekarang dia hanya mengatakan kami nggak maksa di sukarela. Ngapain ngasih Novi sukarela kalau memang mereka butuh? Oke. Nah sekarang pakai pikiran nih, kalau dia memang itu uang memang harus dikelola ya. Mana amanahnya? Mana surat kuasa dari seluruh orang? Ada beberapa donatur nelpon saya, Mas Pak, kami ikut mana? Lu kalau nyumbang dikit udahlah, namanya juga sedekah. Kalau namanya membukit lu jangan iri, jangan terprovokasi oleh Novi. Bahwa mereka ini menggunakan BPJS supaya irit. Nah, mereka menyadari Novi dari awal udah tahu matanya nggak akan disembuhkan kok. Oke. Jadi matanya sekarang kondisi mata Agustus sudah bisa sembuh nggak sih? Nggak bisa sembuh. Jadi baru dia bilang untuk pengobatan buru-buru makanya dibuka rekening. Nggak begitu, Nov, kamu nggak boleh seperti itu. Bolehlah bayi Lita, orang nggak akan komplain, ini orang pintar nih, mereka manajer, mereka nggak sembarangan gitu, mereka tahu kalau kamu bisa membuktikan uang itu habis baru kita hajar Agus. Tapi kalau hanya ngomong uang ini udah diganti kok uangnya, nggak ada masalah. Yang dari Wawa juga sudah dikembalikan. Dan Wawa ini bukan ngambil uang dikasih amanah dia potong dengan seizin dan sepengetahuan Agus karena dia menumpang. Nah, uangnya kan sudah ditransfer, selesai kan? Nah, dengan Agus harusnya kalau Agus ditipu, Agus yang laporan, ini malah dia ngejek. Belanja Shopee, belanja ini, akhirnya orang terprovokasi. Termasuk kita pun dibully. Tapi sebetulnya belanja Shopee segala macam tuh emang belanja Shopee. Enggak, Agus nggak belanja Shopee. Agus nggak pernah belanja Shopee. Itu dari anaknya Wawa belanja sih. Shopee itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri, karena ada mutasi rekening. Saya kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan nyampur uangnya. Iya, bersamaan. Jadi di situ ke mutasinya ada belanja Shopee. Belanja apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa juga nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial dia ngomong begitu, bukan masalah fakta. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Nah, jadi sekarang kalau menurut kacamata Mas Farhad ya, sebetulnya uang ini adalah hak Agus. Uang ini adalah hak Agus, donasi, sumbangan sukarela. Iya. Kecuali sumbangan itu 1 miliar masuk ke yayasan, kemudian dikasih ke dia habis. Iya. Ini uang dia sendiri yang buka rekening, yang donasinya yang buat dia. Iya. Dan bahkan Novi mengatakan ya kita beli mobil, beli segala macam untuk masa depan. Dan memang resiko. Kalau dia udah ditahu banyak uang, pasti banyak menagih utang, minjam, keluarganya segala macam. Seperti yang terjadi. Tapi singkat cerita, dari 1,4 miliar itu, uang 1,3-nya di mana? Ada di yayasan Novi. Ngapain lagi kita berdebat? Penggunaan uang kan kasihan dia, kecuali uang masih dia, misalnya Farhad tahan, nggak boleh di dia. Boleh, Farhad nih licik ya, memanfaatkan uang itu. Ini uang di mereka, jadi saya ini berantem melawan orang yang menguasai uang gitu. Jadi sekarang yang keberatan dari Agus adalah apa? Ini uang udah bukan di Agus lagi, tapi Agus masih di dia gitu kan? Iya. Jadi kita bicara hukum aja. Uang itu haknya di Agus atau di Novi? Iya, coba. Secara hukum saya coba. Secara hukum, uang untuk orang yang cacat, buta, Agus. Iya. Yang masuk rekening bukan Agus, yang jualan. Ya Agus nggak pernah minta lah ya. Nggak pernah minta, masuk ke rekening Agus. Terus kenapa dia mau tahu segalanya? Nah diberitahu, ditakut-takutin. Ya udah orang udah takut, dibalikin uangnya. Sekarang mau ngapain? Agus ya bukannya nggak mudah sakit hati, nggak perlu lagi ngomong, harusnya tahu diri. Tinggal uangnya kasih aja Agus, selesai. Supaya Agus malu takut, dibuatlah petisi supaya uangnya dikembalikan. Bagaimana? Justru dengan secara hukum bisa nggak ada petisi itu membuat uang itu harus dikembalikan? Ya, secara hukum menurut saya, petisi silahkan aja. Iya. Kan karena yang nulis petisi juga belum tentu orang yang karena opini, karena dibuat Agus membagi-bagi warisan, yang marah orang sama dia.
Saya juga kalau tahu gitu saya marah sama dia, tapi saya buktikan, saya transfer uang ke rekening Agus. Kemudian ya uang itu buat Agus. Coba ya Nopi pergi ambil lagi ngamuk-ngamuk, kan rekeningnya dia, Mas, gitu. Makanya mereka ini kemarin belum mengerti hukum, belum didampingi pengacara, dilarang nggak pakai pengacara? Iya dilarang, setiap Gimana? ketemuan dilarang, nggak boleh bawa pengacara gitu. Karena waktu pas di Pondok Indah itu kan untuk pemindahan uang yang 1 miliar itu juga, Agus juga telepon pengacara Agus tuh, kan yang ngurusin masalah apa namanya kasus Aji itu. Terus dia bilang, oh kok bisa gitu toh, katanya gitu. Iya, cuman kan karena nggak bisa, ya udah mau gimana lagi gitu. Nah pas waktu di Pondok Indah itu kan kita itu disuruh mutasi, ternyata nyampe di situ itu untuk pemindahan uang rekening Agus ke yayasan. Oh, jadi pas kaget juga sih Agus kan. Agus ke Bank Pondok Indah itu bilangnya mau ngecek mutasi. Iya, mutasi. Dia takut-takutin nggak? Ditakut-takutin. Terus abis itu tiba-tiba pemindahan uang itu Pak Geri ngomong, Gus ini mau dipindahkan begini-begini. Dia ngaku itu sukarela loh. Dia ngaku sukarela lagi. Terus aku bilang gini kan, sebenarnya di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak. Aku bilang kayak gini, aku bilang gitu kan, karena Agus juga nggak rela juga lah gitu kan. Itu kan buat berobat Agus gitu kan, karena Agus juga nggak pernah pakai buat apa-apa gitu. Terus nggak apa-apa Gus, katanya nanti kita bulatin aja 1 miliar itu kita masukkan ke yayasan, nanti sisanya dipegang buat pengeluaran Agus lah sana sini, katanya gitu. Habis itu ya namanya kita nggak ngerti apa-apa, ya udah walaupun Agus di situ nolak, ya mau gimana gitu, karena kan dia juga yang iniin Agus, ya udahlah mau gimana lagi, disuruh tanda tangan sama dia, ya udah tanda tangan. Nah setelah itu kita kan disuruh transfer balik itu berapa? 1,3 miliar. 1 miliar dulu. 1 miliar dulu. 1 miliar dulu nih aku jelasin. Nah terus setelah itu kita minum-minum di situ kan, habis minum-minum ada ayah Agus di situ kan, dia bilang, Gus bentar ya, Abah mau kita mau ngerokok dulu di sana. Ternyata wawancara, di wawancara itu masalahnya uang donasi. Agus kan teriak-teriak, Agus kan takut ayah Agus salah ngomong atau gimana gitu kan, teriak-teriak nangis-nangis gitu kan. Terus sama Wawa pun, nah setelah kita nangis-nangis sama Wawa, dipegang sama Wawa, difotoin tuh sama siapa namanya asisten dia itu, lalu udah difotoin gitu, diposting ke story-nya Teh Nopi dengan caption udah terima uang galak ya. Udah terima uang galak ya. Kemarin katanya baik-baik. gitu. Itu historinya asistennya. Iya, historinya si Novinya sendiri. Dengan saya padahal udah terima uang galak ya. Saya cuma negor, ini ada izin buat wawancara Abah, buat ambil kamera gini ada izin gitu. Tapi ternyata saya tuh direkam, dibikin story sama Mbak Novi dengan kata-kata kemarin baik-baik, sekarang udah terima uang galak ya Bu gitu. Oke. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu. 600 ribuan gitu ya, kan. Dia makan juga dari uang donasi. Terus kita kan takut pengacaranya juga juga makan gitu. Ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya kita, pakai istri, apa? pakai uang pribadi. Cash. Tunai. Yang diambil dari uang 1, sekian itu? Enggak, kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu? Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, terus yang 300 karena tadi kan takut. 1 miliar dulu. Yang 300. Yang 300 gimana? Yang 300 tuh setelah di Densu. Kan kita udah baik-baikan Terus kata Densu, itu sisanya mau bagaimana? Ya udahlah saya selain aja gitu kan. Ya karena ditekan Densu dengan Novi, karena malu kan, nggak mungkin dibilang aku tahan sih, kalau kan. Pak Densu sih nggak ada tekanan, yang nekannya itu dari Mbak Novinya tersendiri sih gitu. Akhirnya ditransfer 300 juta lagi. 300 juta lagi. Karena itu memang benar-benar sukarela lah dari kitanya gitu. Artinya kan uang yang masuk itu udah hampir 1,5, 1,44 sekian. Iya. Berarti yang hampir 200 jutanya itu emang sudah digunakan. 200 juta nggak ada kita gunakan apa? Oh jadi di rekening kalian masih tersisa? Kan itu 1,4 bukan 1,5. Oke, katakan 1,4, berarti 1,3 masih ada 100 juta berarti? Iya. Masih ada sekarang? Yang diganti sama Wawa masih ada sih. Iya, masih ada. Jadi uang tuh masih ada ya? Masih ada. Iya. Oke, nah sekarang gimana Mas Farhad nih? Artinya kan kalau saya tangkapin uang donasi yang saat itu sempat di podcast Densu kan dikasih nomor rekening. Di Novi juga ada nomor rekening. Orang nyumbang ke dia nih. Nah sekarang
uang dikembalikan ke yayasan. Nah, itu uang itu digunakan untuk apa jadinya nanti? Susah kalau misalnya nanti yang pengurusan yayasan merasa dia ini untuk uang obat, nanti kesannya kita ini kayak makan uang haram gitu. Ya, karena untuk menjaga gengsi udah, cuman yang menjadi menurut saya justru haramnya itu adalah ketika dia bisa mengambil uangnya dia, walaupun dia bilang sukarela, tapi itu jelas ada ancaman, tekanan, kemudian membuat postingan maupun berita yang memojokkan mereka sehingga mereka takut gitu. Kemudian gini, kalau Novi itu pekerja sosial kan tujuannya membuat atau mengembalikan status sosial, baik kesehatan, kepercayaan diri, kemudian masa depan gitu. Harusnya kan ketika Agus mendapat uang 1,5 miliar tidak akan pernah menyalakan mata lagi gitu. Tidak bisa mengganti matanya, dan dia tahu. Dan kalau dimanfaatkan oleh Agus, pasti Agus irit dan gak aneh-aneh. Sekarang uang yang harusnya bermanfaat buat Agus di tangan mereka. Dan mereka tetap membuat opini bahwa kami baik, kami akan merawat. Itu hanya palsu semua. Tahu diri udahlah, ini haknya dia kok. Tinggal kamu buka lagi yang baru, cari orang buta yang baru. Ya lain kali jangan kasih nomor rekeningnya gitu. Nah, dan saya rasa cara kalian melawan dia itu adalah cara-cara yang tidak pernah mencegah netizen untuk menyegar dia. Jadi saya heran ada apa. Makanya saya bilang Farhad Abbas pembela kaum lemah ada bersama dengan Agus dan keluarga dan orang-orang yang lemah. Jadi kamu pasti saya akan lawan. Kenapa? Karena kalian menggiring orang melawan orang buta. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau namanya orang buta itu ya, walaupun dia berjalan sendiri dia nggak akan pernah mati kelaparan. Pasti kita bantu untuk dituntun, bukan untuk ditonton dan dipermalukan seperti saat ini. Nah, kemudian walaupun tangannya tidak meminta, pasti kita akan mencari, mengejar. Saya jamin kamu gak akan pernah mati. Karena kita semua punya kasih sayang buat kamu dan selalu menyumbang buat orang buta. Tapi kalau ini mempermalukan. Kecuali uangnya masih di Agus, boleh. Ini uangnya masih di dia, kemudian mempermalukan. Ini kalian kemana? Semangat gak ketika saya membela kalian? Ya semangat banget. banget. Artinya bahwa memang seperti suara yang saya sampaikan seperti suara hati kalian kan? Iya, betul. Kalian nggak dibayarkan sama saya? Enggak. Saya malah tidak ada minta uang atau apa segala macam, tidak ada mengajarin cara mendonasi, tanya bicara bahwa hak kalian jangan kalian dipermalukan seperti ini hanya oleh seorang Novi dan kawan-kawan. Dan jangan takut petisi, jangan khawatir ketika saya dibuat orang hanya untuk membela kalian. Karena saya yakin kalian ada orang-orang baik-baik, tidak aneh-aneh, bukan pencuri, bukan maling. Justru uang kalian sekarang yang dizolimin, diambil oleh orang, kira-kira begitu. Oke, dengarkan ini ada percakapan Novi yang bilang kalau sebetulnya kenapa uang itu dibalikan diserahkan ke yayasan karena permintaan dari istrinya. Kita dengar ya. Pas setelah podcast itu ditanya sama Bang Densu, ini ada 300 lagi. Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan. Katanya dia dikelola sama Tenopi. Kan ada tuh, tapi belum boleh dibuka sih. Ada istrinya chat dipercayakan ke Tenopi. Jangan dibuka kalau kira-kira masih sifatnya private. Nanti makanya dari kepolisian. Tapi aku jelaskan aja bahwa istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan. Katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa. Nggak ada yang maksa. Ngapain saya maksa? Nggak apa-apa kan Novi. Kalau udah ada bukti chatnya nggak usah takut kalau kayak gitu. Ya namanya uang donasi ditarik lagi sama yayasan kan ada tanda-tanya. Makanya kita coba cari data gitu loh. Ternyata kebenaran ini terjadi setelah Bung Farhad pun juga melaporkan. Itu saya dilihat di situ. Ini yang dilaporkan pencemaran nama baik aja, sementara case yang utamanya kan bukan seperti itu gitu loh, penyalahgunaan donasi. Gimana itu? Itu kan setelah kita podcast dari Densu ya. Podcast dari Densu, yang kedua berarti ya? Iya, yang kedua yang 300 sisanya di saya. Kan Densu sempat nanya itu sisanya mau diapain gitu. Terus saya bilang, udah saya serahkan aja gitu. Bingung kan, karena saya udah bilang mau nyerahin, terus aku WA Tenopi begini, pas hari itu ya Tenopi ini ya seperti yang di itu ada WA-nya lah. Terus aku bilang hari ini saya mau pemindahan bukuan ya. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya bilang oke, kita serahkan aja gitu? Ya karena harga diri, saya udah bilang ke Densu untuk menyerahkan, gitu aja. Oke, karena di podcast itu ditanyakan sama Densu mau dikemanakan uang sisanya. Ya kita juga bingung mau ngapain, sementara kita hujatan terus datang, mau ini salah, mau itu juga salah, jadi ya serba salah, jadi kita ngikut aja lah, mau gimana gitu. Kita juga ngerasa tertekan gitu atas yang dilakukan Mbak Novi ke kita, makanya istri saya tuh menyerahkan gitu ke Mbak Novinya gitu, karena kita dengan keadaan seperti itu kita merasa diri kita ini nggak ada harga dirinya gitu, digitu-gituin terus gitu, makanya kita ya udah, makanya
kita serahinnya daripada kita dibuat-buat seperti itu lagi, ya udah kita kasih aja gitu, daripada kita ditekan-tekan seperti ini, tekan ini, terus dibuat pakai laporan lagi pengeluaran, hari ini beli apa, makanan apa, begitu panjang lah gitu lapor ke ininya gitu, udah kayak apa namanya itu, memang detail banget kok, kenapa di awal nggak kayak gitu, kenapa pas yang kedua seperti itu banget gitu. Jadi kita kan pusing, di mana istri saya ngurusin saya gitu, ngurusin yang kayak gitu lagi, nyatetin pengeluarannya, untuk makan berapa, belanja ini berapa, beli sayur berapa, buat jajan berapa, harus detail banget gitu. Kita pun tahu lah menggunakannya, nggak mungkin lah kita ke hal-hal yang maksudnya jelek lah. Itulah gimana perasaan Mas Uya kalau misalnya dibuat seperti itu, pasti apa? Pasti sakit lah. Ya dengan hujatan seperti itu. Apa aja hujatan yang menyakitkan kamu tuh sekarang apa aja? Wah banyak. Dibilang saya nggak tahu diri lah, menggunakan uang itu buat poya-poya lah. Gimana perasaan kita gitu dibuat statement-statement dari netizen kayak gitu. Jadi kan Mas Uya bayangin aja gimana rasa tertekannya kita gitu. Ya udah daripada kita ini merasa seperti itu, ya udah gitu. Di situ juga kita udah memang akhir-akhir ini memang kita udah ngerasa, yuk kata istri saya, yaudah yuk kita bunuh diri aja lah katanya dengan keadaan seperti ini. Siapa gitu. bilang begitu? Istri saya. Bilang apa? Yaudah kita bunuh diri aja yuk Bang katanya. Kayak gini gitu. Bilang begitu? Beberapa hari yang lalu gitu. Kita bunuh diri aja Bang yuk katanya. Kenapa saya udah nggak tahan. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, di apa ya, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya. Kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku apa tuh, sempat dibilang nyelipin uang lah, apa segala macam. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi orang buta gitu? Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu. Coba bayangin gimana perasaan kalian para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalian kamu yang normal lagi gitu. Iya, saya yang normal lagi, mau nggak gitu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi, malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang, gitu aja sih. Tapi saya untuk urusan ini saya emang miris sih. Saya melihat komentar netizen. Terlepas dari masalah polemik soal uang antara Agus dengan Novi gitu ya. Menurut saya tidak pantas lah netizen menghujat Agus yang sekarang tidak bisa melihat. Jadi menurut saya kalau memang ada kalian yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Agus soal uang donasi, tapi kalian menghajar Agus dengan bully verbal seperti itu, apakah kalian para netizen yang ngomong kasar seperti itu apa ya, tidak lebih buruk daripada yang kalian tuduhkan ke Agus gitu kan? Kalian kan juga harus manusiawi lah, ya. Tidak ada orang yang pengen jadi buta tiba-tiba dari kehidupan normal, tiba-tiba di sama kelas buta. Gak ada yang pengen. Ya marilah sekarang kita mencoba menjadi pribadi yang bisa berpikir objektif. Kalau kalian tidak setuju dengan apa yang dilakukan Agus terhadap masalah uang donasi kemarin, jangan kalian menambah beban Agus juga dengan mencaci maki seperti itu. Bener kan? Bener. Intinya gitulah. Jadi ini di negara kita, negara yang masyarakatnya kan dulu dikenal dengan terpol selera, tenggang rasa, santun, empati. Saya juga terus terang mengkritik keras kalau ada netizen yang seperti itu. Agus, saya juga bisa, I feel you. Saya merasakan apa yang kamu rasakan soal ini. Yeah. Tapi ya pertanyaan saya juga, Agus
Sekarang laporkan Novi. Di hati kecil kamu sebetulnya tega apa enggak? Enggak sih. Enggak tega. Cuman karena perbuatannya itu udah ada perjanjian dari awal, jangan lagi diekspos. Sudah kemarin udah mencemarkan kita, nama baik kita. Tapi kenapa itu diekspos kembali gitu ke media sosial, walaupun itu komenan dari netizen, tapi komenannya jelek banget gitu. Ya itu kan untuk netizen melihat jelek lagi ke kitanya gitu. Komen netizen diekspos di mana sih? Di story-nya. Oh, gitu. jadi komen netizen diekspos di story-nya dia. Dia kan sempat bilang, kok saya digituin katanya. Saya kan cuma niat baik katanya. Itu yang saya ekspos juga. Itu kan komenan netizen. Lah kenapa? Kan dari udah ada perjanjian yang di Densu itu, jangan lagi libatkan keluarga Agus itu di sosial media lagi. Udah cukup, kata Denny Sunargo. Di situ kan udah ada dibilang gitu. Terus kenapa katanya Agus bilang ke Mbak Nopinya kejam? Nah itu kenapa Agus bilang Mbak Nopi kejam? Ya, bukan kejam masalah donasi gitu. Tapi kan kejamnya itu Mbak Nopi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen, Mbak Nopi. Iya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit. Mbak Nopi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Nopi deh, gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus, gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi terakhir. Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya, udah. Makanya Mbak Nopi aku bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Agus bukan orang gak berterima kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya ribut, ketika saya hajar mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Ya, saya heran. Ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ribut kayak gitu. Saya bilang, ini orang buta loh. Jangan dihujat loh. Jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Nopi selama ini mengurus orang, itu nggak ada kaitan dengan itu. Tapi kamu menjelimin, kamu nggak ada mencegah sedikit pun. Hanya mau pansos, seolah-olah orang baik mengurus. Agusnya nggak baik. Tapi kamu telah berhasil membuat orang ini depresi. Kalau apapun terjadi pada anak ini dan keluarga ini, maka tanggung jawab adalah Nopi dan Gary yang memperlakukan mereka seperti ini gitu. Iya, Agus nggak masalah itu ke uang itu ke yayasan, silakan atur. Tapi jangan kayak gitu buat Agus. Sekarang arahkan Agus dan istri jangan lihat sosial media dulu. Iya, saya sih selalu mengarahkan. Jangan diceritakan, kamu juga jangan pegang sosial media dulu ya. Aku malah nggak berani buka. Gak usah. Jangan diberitahu juga apa yang komenan orang pada dia. Pak, jangan dikasih tahu biar Agus tenang dan istri. Jadi tapi nggak banyak wartawan datang semua biar ke rumah sakit. Dia yang selalu menanyakan kita, Wawa ada berita apa hari ini, Wawa nggak pernah, saya nggak pernah kasih tahu karena kadang ya, makanya Wawa yang ngedukung Agus juga gitu, karena itu udah ini katanya itu kata Wawa, ya udah Gus katanya gitu, itu udah namanya keterlaluan gitu. Saya katakan bahwa Nopi sebagai ketua yayasan secara sadar dengan sesadar-sadarnya telah berhasil memprovokasi keadaan dengan cara memposting baik komentar-komentar buruk netizen tentang Agus, kemudian betul-betul mengarahkan ya dengan tujuan adalah masalah uang. Dan dia pertahankan bahwa uang itu sebenarnya adalah uang donasi sukarela. Kemudian dia bagaimana caranya dengan tekanan hingga menjadi aset yayasan, sehingga sampai saat ini tidak ada komunikasi bagus lagi dan tetap aja dia ingin membuat pencitraan tanpa datang melindungi, mengayomi, menyayangi sama Agus. Nah, sehingga menurut saya ini ada satu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan inilah yang kita lawan. Dan menurut saya ini stoplah memperlakukan Agus seperti itu.
Uang sudah di Nopi 1,3 miliar. Apalagi yang mau dikejar dari orang ini? Mereka orang susah. Agus belum 100% sembuh. Masa nggak bisa membedakan orang baik dan orang jahat? Bedakan dong. Tapi Novi ini akan tetap dilaporkan, bagaimana? Ya, kita ngelaporin pun dia masih gaya begitu. Masih gaya seolah-olah kami akan membayar. Nggak ada, berbeda, bertolak belakang. Sedikit pun empati tidak ada. Hanya malah makin postingan kita pun dipostingin lagi. Terus mengatakan ada apa, ada apa. Wah, saya bilang, wah ini lawan kita ini bukannya astagfirullahaladzim, ini gimana. Meluruskan tidak. Dengan menggunakan alibi-abi yang direkam, yang seolah kayak jebakan, wawancara bapak ini lagi ngerokok. Kemudian chatnya dia, ini seolah dibuat, digiring, seolah kita nggak maksa uang, tapi kita dapat sukarela. Kamu jahat. Ini uang mereka perlu uang itu kok, gitu. Terus kamu muater, hitung sayur, hitung segala macam, ini uang donasi. Oke, Mas Farhat maunya uang itu gimana? Ya kita lihat aja, saya sudah minta supaya itu uang hak kamu atau haknya Agus. Iya. Gitu. Kita tes aja gitu kan. Karena polisi minta ditegur dulu dianya. Kalau dia sadar, tapi kalau dia tidak sadar, biar hukum yang menyadarkannya. Gitu. Oke, kita lihat juga beberapa pendapat orang, ada pakar hukum, tentang uang donasi ini sebetulnya bagaimana? Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Donasi sudah diberikan pada Agus, ya tentunya menjadi haknya Agus. Donasi itu mau dipakai buat apa, itu urusan dia. Kita sebagai pemberi atau kalau mungkin sebagai pemberi donasi tidak boleh mencampuri lagi, karena sudah diberikan. Mau buat apa, itu urusan dia. Begitu, itu yang namanya donasi. Yang salah yang memberikan donasi dong. Si pemberi donasi salah. Ketika dia sudah memberikan, dia harus ikhlas. Ketika dia sampaikan, si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini, tapi uang ini dipakai buat ini. Itu terjadi pencemaran nama baik. Isi hukum ya, jelas ya. Saya sering mengungkapkan bahwa donasi yang sudah diberikan kepada individu langsung ya, itu istilahnya sah buat mereka, tidak melanggar apapun gitu. Apakah penarikan dana itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Tentunya itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena apa? Dia melalui bank transfernya. Saya tantang, siapa yang nggak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus. Kalau masih punya dosa, jangan hujat orang. Apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, matanya nggak bisa melihat. Oke, jadi pro kontra ya. Jadi ibaratnya ada yang bilang harus di yayasan, tapi juga tadi ada beberapa ahli hukum yang bilang itu haknya Agus gitu kan. Jadi saya tuh ada yang teman mengatakan Farhat diterawan oleh sejagat. Begitu saya melihat banyak orang-orang pintar, hampir semua orang pintar mendukung Agus dan menyatakan seperti itu gitu. Kemudian saya merasa tidak sendirian gitu, dan saya yakin gitu, karena dengan polisi menerima laporan dan hasil diskusi tentang somasi, saya yakin Nopi menyadari, dan saya nggak yakin dia akan melawan Agus gitu, karena urusan itu bukan urusan uang ini gitu, tapi gara-gara uang ini menjadi dia berurusan dengan hukum. Oke, mungkin setelah ini juga kita telepon Novi, ya, kalau emang bisa Novi ketemu lagi sama Agus, sama Mas Farhat, diomongin baik-baik juga. Udah, kami sudah somasi kedua, mungkin 2-3 hari ke depan kita udah laporin polisi lagi penggelapan uang. Oke, tapi kalau sebelum itu misalnya Novi mau bicara, masih terbuka mungkin? Ya sebenarnya kalau dia orang baik, dia harus klarifikasi, mencegah netizen membuat begitu. Dia tidak ada tampil. Jadi menurut saya aktor intelektual di sini ya pasti adalah orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan Agus melawan. Oke. Dan Agus, mudah-mudahan polemik ini soal keuangan tadi, soal uang donasi tadi bisa cepat selesai. Cepat selesai ya, soalnya nyiksa banget itu Pak ya. Tapi di luar semua itu, para netizen, marilah kita jadi netizen yang santun. Ya, kalian tidak suka sama Agus, tapi jangan kalian bully Agus dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Kalian harus tahu juga apa yang Agus rasakan sekarang. Jangan, ngeri sih gue baca komen netizen. Iya, dia hanya ngurus satu orang buta, 5 balita dan beberapa orang gila. Kemudian ditulis di WA dia nggak mau terkaitkan orang itu, ya jangan jadi pahlawan. Harusnya lain kali bilang, seluruh sumbang ke Nopi nanti yang bagi-bagi. Ini kan nyumbang ke dia. Dan di audit yayasan ini, berapa uang yang masuk menyumbang Agus, berapa yang sampai ke Agus, itu aja simple. Jangan uangnya Agus diambil semua sama yayasan ini gitu. Dan berikutnya kalau emang uang itu tetap di yayasan, berarti uang itu tidak boleh dipergunakan untuk yang lain berarti? Tidak boleh. Iya. Kalau dia kan mengatakan dia selalu membuka donasi dengan waktu 3 hari, sisanya buat orang gila. Loh, orang kan tidak nyumbang orang gila, tapi orang nyumbang adalah buat Agus.
Nah sekarang kalau Agus sekarang dapat terus rekening itu rezeki dari Tuhan. Karena orang akan menyumbang buat Agus. Ya kalau sekarang orang misalnya semua sumbangan yang ke Agus lari ke yayasan dia gara-gara dia memperkenalkan, itu menurut saya naik banget. Dan menurut saya bukan gara-gara podcast dengan Novi, tapi dengan Denny Sumargo yang membuat mungkin viewersnya banyak sehingga mereka ini ketiban rezeki. Mulai dari sedikit akhirnya menjadi bukit. Ternyata begitu dilakukan begini menjadi sakit kan gitu. Sabar ya. Oke, sabar Agus. Kamu juga jangan lihat sosial media dulu berdua, jangan dikasih tahu apapun lah ya. Biar nanti kita coba cari jalan keluarnya sama-sama. Ya. Nah, Farhat, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Kalian silakan tulis komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.